andai kami pemuda berkesempatan untuk berjumpa langsung dengan Pak Presiden, ini pasti dan wajib kami sampaikan. Dengan adanya kereta api di Madura itu angin segar bagi kita, terkhusus untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kalau saya lebih prefer terhadap kereta api. Kenapa? Karena tol itu kan hanya mobil, Bang. Dan tidak semua masyarakat Madura itu punya mobil. Nah, kalau kereta api ini semua orang bisa, termasuk pejabat juga bisa menikmati. Setidaknya kita sebagai pemuda punya keberanian untuk berpikir, punya keberanian untuk bersuara, daripada hanya diam saja. Karena sekecil apapun saya percaya sekecil apapun perjuangan tetaplah perjuangan. Karena saya lihat pembangunan infrastruktur di Sumeneb khususnya itu malah banyak didukung oleh sektor swasta, Bang. Bukan dari sektor pemerintahannya sendiri. Jadi Sumeneb bagus saya pikir bukan karena pejabatnya, tapi karena memang masyarakatnya punya inisiatif sendiri untuk membangun Sumeneb. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendatangkan pemuda mantan Presiden Mahasiswa UTM yang hari ini beliau lagi menyiapkan untuk melanjutkan studi ke UGM kalau nggak salah ya, UGM atau UNER katanya. Saya tertarik akan berdiskusi dengan beliaunya karena beliau sempat ngajak diskusi tentang pembangunan kembali atau reaktivasi rel kereta api di Pulau Madura. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kereta api cepat WUS sempat viral di Indonesia ya. Walaupun terakhir sudah di ultimatum sama Pak Presiden. Tenang, tidak ada masalah untuk WUS. Beliau bertanggung jawab. Bahkan beliau menggelontorkan sekian anggaran untuk PT KAI yang saya nggak tahu pasti asli untuk apa itu anggaran. Tapi yang jelas beliau mengatakan bahwasanya beliau mendukung kereta api Indonesia untuk memberikan pelayanan, untuk memperbesar manfaatnya untuk masyarakat karena kata Pak Presiden beliau salah satu pengguna kereta api dulunya dan pengagum suka naik kereta api. Maka dari itu saya tertarik untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana rel kereta api mungkinkah atau masuk akalkah misal kalau dihitung-hitung gitu ya. Masuk akalkah nanti rel kereta api di Kabupaten di Pulau Madura ini bisa untuk direaktivasi kembali. Namun sebelum diskusi terlalu jauh tentang hal tersebut, kita kasih kesempatan dulu untuk mengenalkan diri. Siapa nama lengkapnya dan apa aktivitas setelah lulus jadi sarjana ya. Jadi sarjana. Silakan Mas Anis untuk perkenalkan diri. Siap. Izin Bang, terima kasih pertama sudah diundang dalam podcast sore kali ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Anis Anwari, alumni Universitas Trunojoyo Madura. Alhamdulillah baru lulus di bulan Agustus kemarin. Jadi masih terhitung sekitar 3 bulan. Siap. Jadi masyarakat sipil. Hari ini ingin sekali untuk tetap melanjutkan studi S2. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Abang tadi, bahwa ada rencana untuk melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada ataupun Universitas Airlangga. Kebetulan saya prof beasiswa LPDP. Aktivitas hari ini sembari mengisi kekosongan waktu, tetap menjalankan mandat organisasi. Pertama di Generasi Emas Nusantara di Kabupaten Bangkalan, kemudian juga di Rembuk Pemuda Madura sebagai salah satu instrumen organisasi yang menurut saya menawarkan nilai berbeda daripada organisasi yang lain. Salah satunya adalah nilai inklusivitas, bahwa organisasi ini terbuka untuk semua golongan, terbuka untuk semua teman-teman dari berbagai daerah untuk kemudian mengabdi dan juga mengembangkan Bangkalan dan khususnya Pulau Madura. Mas Anis asli mana? Saya asli Kabupaten Sumeneb. Oh, asli Kabupaten Sumeneb. Anak buahnya Pak Fauzi. Pak Bupati. Kalau dibilang anak buah rakyatnya Pak Bupati Fauzi. Bupati Fauzi. Yang kebetulan juga punya
DPR RI Pusat, Betul. Ketua Banggar, Pak Said Abdullah. Pak Said Abdullah. Wis, keren. Harus bangga, warga Sumeneb punya Pak Said Abdullah, Ketua Banggar. Yang kalau bahasa guyonnya teman-teman gitu, yang punya palunya uang se-Indonesia katanya. Kalau nggak ada tanda tangannya Pak Said, APBN Ya, nggak cair, Bang. apalagi nggak disempel gitu, nggak diketok palunya itu, nggak jalan tuh uang. Nggak jalan APBN. Keren, Sumeneb luar biasa. Apalagi biasa. juga terkenal dengan wisatanya ya, Betul. di Labak dan lain-lain. Selain wisata, sebetulnya Sumeneb terkenal dengan kearifan budaya yang luar biasa menurut saya, Bang. Salah satunya juga kerajinan keris. Ada Ya, satu desa di Kabupaten Sumeneb disebut desa keris. Tongtong, Aing Tongtong. Aing Tongtong, Desa Empu. Aing Tongtong. Empu terbanyak, Pencet apa? Desa pemilik empu terbanyak Empu terbanyak. ada di Sumeneb. Asia. Wow, luar biasa. Rugi kalau ada wisatawan atau baik domestik maupun luar negeri yang tidak main ke Desa Aing Tongtong. Di sana banyak empunya keris. Wis, luar biasa. Saya aja belum pernah nyampe. Kayaknya harus main-main kapan-kapan. Siap. Kapan-kapan, siapa tahu bisa jalan-jalan sama tim, Betul. explore Desa Aing Tongtong, sekaligus kita snorkeling di Labak. Luar biasa. Jalan-jalan nanti ke Sumeneb. Siap, Bang, kita sambut nanti di Sumeneb. Siap, wis. Ini sudah ada yang mau nyambut ini. Mas Anies, berarti panjenengan dari desa atau dari desa ya? Talang. Kebetulan kalau secara geografis Desa Talang itu tetanggaan dengan Aing Tongtong. Oh. Makanya saya lumayan banyak tahu kaitannya dengan keris. Termasuk orang tua saya juga pengusaha keris. Pengusaha keris. Bukan empu tapi. Bukan empu. Karena agak susah jadi empu, ada tirakatnya itu, Bang. Wah, tidak hanya buat berarti. Ya karena namanya keris mahal kan pasti ada khasiat. Khasiat itu nggak bisa didapat. Menurut saya, Bang, saya nggak terlalu banyak paham tentang keris, cuma hanya sekedar tahu saja sedikit. Ya keris yang ada khasiatnya harus diterakatin gitu kan. Kalau saya mikirnya keris itu dibuat saja, setelah jadi baru diisi gitu. Ternyata memang dari proses pembuatannya sudah ditirakati gitu. Empunya atau ahli pembuatannya memang sudah ahli tirakat. Betul. Gitu ya. Wah, ternyata Mas Anies ini putranya pengusaha keris. Tak kira putranya empu, saya mau ke sana minta dibuatin. Oke, nanti kalau tetangganya katanya Desa Talang. Desa gitu tetangga, betul. Talang itu dekat dengan dekat. Wah, kita nanti kalau Desa Aing Tongtong bisa mampir ke Mas Anies. Siap. Mas Anies, sebelum terlalu jauh nih, panjenengan kan dari desa Sumeneb akhirnya ke UTM. Betul. Bisa cerita dong, gimana ceritanya tuh bisa kuliah di UTM? Saya 6 tahun mondok di Sumeneb, Bang. Di pondok pesantren atau fikih. Oh. Kebetulan Kiai sekarang sedang menjabat Wakil Bupati Sumeneb. Oh, Wakil Bupati Sumeneb. Wakil Bupati Sumeneb. Kayaknya satu alumni sama Rektor UTM. Wih, ini satu alumni sama Rektor UTM, guys, pondoknya, guys. Monggo lanjut. Jadi keinginan untuk melanjutkan studi tidak hanya lahir dari diri sendiri sebetulnya. Karena juga dorongan dari orang tua untuk tetap melanjutkan studi. Karena seiring berjalannya waktu, menurut saya bahwa cara terbaik untuk kemudian kita bisa survive di kehidupan hari ini adalah dengan kita punya ilmu. Wih, mantap. Kalau nggak punya ilmu ya, pertama kita gampang dibodoh-bodohin, Bang. Ya kan? Sekarang itu banyak orang pinter, sukanya bodohin orang. Siap. Jadi kalau kita nggak pinter ya dibodohin aja, nggak bisa bodohin orang. Cuman idealnya memang kita pinter tapi bermanfaat untuk orang lain. Tuh, jadi kita sekolah tinggi, berpendidikan, itu minimal tidak dibodohi. Betul. Minimal. Seminim-minimnya begitu, Bang. Ya, apalagi bisa sampai bermanfaat atau bisa membantu banyak orang. Bisa bermanfaat gitu ya. Tapi minimal membantu diri sendiri agar tidak dibodohi. Itu penting itu. Jadi jangan sampai ada anak desa mau kuliah, kamu maaf. Mau kemana sekolah udah banyak yang jadi dokter banyak, gitu. Presiden sudah ada ya. Bukan masalah itunya. Tapi yang penting di era hari ini, karena sudah banyak penipu-penipu gitu. Minimal kita tidak tertipu. Minimal kita cerdas untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau sudah bisa menyelamatkan diri sendiri dari penipuan, dari pembodohan, kita bisa membantu banyak orang lain gitu ya. Orang punya ilmu saya pikir akan lebih open minded sih, Bang. Ya pasti, jelas. Akan lebih berpikir terbuka. Apalagi aktif organisasi, saya pikir akan lebih dewasa dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi dinamika di masyarakat. Betul, Mas Anies ini
dia aktivis, berpendidikan tinggi juga, dan masih muda. Oke, panjenengan masuk UTM itu, tapi Pak Rektor kan belum rektor. Pak Rektor pada saat itu masih Wadek 3. Saya masuk Wadek UTM. ya, Wadek, dekan. masih Wadek. Jangan-jangan yang bawa ke UTM Pak Rektor? Enggak juga sih, Enggak Bang. juga ya. Tak kirain kan satu alumni gitu. Tak kirain sudah kamu ke UTM saja. Ada saya di sana. Saya Karena biayain. Apa pada, gitu? pada saat itu tidak ada garansi. Enggak ada garansi, Jangankan ya. garansi untuk beasiswa, garansi buat lolos saja tidak ada itu, Pak. Pak, gimana Pak Wadek 3 ini? Kok nggak dibantu? Berarti betul juga. Beliau mendidik, mengajari untuk generasi adik-adiknya untuk tidak bergantung Kepada orang untuk lain. bergantung kepada siapapun. Ayo, semua berupaya dengan kemampuannya sendiri. Betul, Keren. betul. Daripada, ayo saya bawa gitu. Saya bawa, Itu saya garansi bawa. masuk gitu kan, Nah, Bang. iya. Akhirnya nggak belajar dia, Bang. Ada saya ini. Nah, kan akhirnya pas, ada Pak Hector. Mentang-mentang kan gitu ya. Ada Pak Dekan waktu itu wakil dekan ya. Betul. Ada wakil dekan. Saya orangnya wakil dekan kan jadi mentang-mentang. Sesuatu yang kita dapatkan secara mudah, kita tidak akan banyak berpikir tentang tanggung jawab. Luar biasa. Contohnya aja organisasi, Bang. Betul. Jadi kalau organisasi itu masuk organisasi atas dasar garansi senior, itu biasanya banyak yang hilang, Bang. Gitu ya. Jadi kalau prosesnya betul-betul dari bawah, ikut administrasi, wawancara, dia merasa berjuang masuk di organisasi itu, dia kebanyakan bakal aktif sampai akhir. Luar biasa. Makanya senior-senior ini jangan biasa menggaransi adik-adik. Ingat nih katanya Mas Anies loh ya. Jangan gampang-gampang menggaransi. Itu cepat hilang nanti kader itu. Tidak bertanggung jawab gitu ya, mentang-mentang saya orangnya ini. Betul. Itu realita di lapangan yang saya alami. Realita itu ya. Betul, betul. Bukan kata saya loh ya. Jadi jangan tersinggung. Ya, Boleh aja di boleh kader. aja, ya. Cuman memang treatmentnya aja yang harus beda gitu. Siap. Baik Mas Anies, saya penasaran nih, kenapa kan kampus tidak harus UTM? Kenapa panjenengan akhirnya memilih UTM? Kalau secara keinginan pribadi, dulu saya pengen ke Jogja, Bang. Wow, memang seperti itu. Banyak beberapa yang narasumber yang saya tanyakan, kenapa kuliah di UTM? Awalnya tuh pengennya ke Jogja, ke Surabaya, kemana? Tapi akhirnya jatuhnya di UTM. Kenapa tuh ceritanya? Saya daftar di Jogja, pada saat itu masih jalur SNMPTN, SBMPTN kalau nggak salah namanya. Saya jalur SN, nggak lolos. Terus kemudian saya masih nyoba yang jalur satunya, Bang, yang SPAN, PTKIN, nggak lolos. Terus saya daftar SB di UTM, lulus. Tapi saya belum menyerah pada saat itu. Saya masih ikut OMPTKIN di Jogja. Nggak lulus lagi. Saya pikir, ini qadarullah ini saya harus di UTM. Sudah rezekinya di UTM. Iya, kalau nggak di UTM mungkin saya nggak bakal jadi presma gitu. Oh gitu ya, ada hikmahnya. Jadi berjuang untuk kuliah di Jogja, tapi keterimanya di UTM, ada hikmahnya. Betul. Akhirnya jadi presiden mahasiswa gitu yang ya. terbaik. Luar biasa, presiden mahasiswa bos. Luar biasa. Bagi Mas Anies, sepenting apakah pendidikan? Penting banget, bahkan menurut saya di luar hal-hal lain. Karena kita mau Utamanya pendidikan tinggi dah. pendidikan tinggi untuk S1 ataupun tingkatan S2 yang lebih tinggi, saya pikir di luar keilmuan akan membangun kedewasaan berpikir. Kenapa? Karena mahasiswa itu tidak hanya diajari persoalan keilmuan di kampus, tapi juga persoalan dinamika di kampus, kemudian bagaimana kita bertahan hidup jauh dari orang tua. Itu yang poin yang terpenting menurut saya, Bang, di luar nanti orangnya pintar atau tidak, berprestasi atau tidak. Tapi saya bisa pastikan di atas 50% cara berpikirnya berbeda dengan orang yang hanya sebatas selesai sampai bangku SMA. Baik. Gimana pendapat Anda tentang kita, orang Madura kan sering dikatakan SDM rendah. Yes. Apa pendapat Anda? Harus diakui memang begitu, Bang. Oh, siap. Karena melihat dari lulusan, masih banyak lulusan selesai di SMA. Kemudian yang kedua, salah satu faktornya adalah menurut saya orang-orang ini harus belajar tentang literasi digital. Orang yang tidak paham literasi digital terlalu ingin disanjung saja. Jadi tidak melihat bahwa informasi tersebut negatif, yang penting FYP aja tuh di TikTok gitu kan, Pak. Siap. Itu kebanggaan buat mereka, padahal informasi yang disebar adalah informasi negatif. Itu menurut saya membuat Madura itu lebih terkenal negatifnya daripada positifnya. Padahal kalau kemudian kita lihat daerah lain, masih banyak juga tuh daerah lain yang banyak kasus pencurian, terus kemudian kasus pembunuhan, carok. Cuman mungkin secara literasi digital mereka lebih memahami itu,
kemudian secara SDM lebih bagus, sehingga bisa memfilter mana nih yang perlu coba aku sampaikan ke publik dan tidak. Siap, menarik ya. Mas Anies mengatakan bahwasanya banyaknya stigma tentang Madura dikatakan Karena orang sebagai Maduranya sendiri yang iya, tidak bisa memfilter informasi. dikatakan itu sebagai bisa SDM mengganggu. rendah itu harus diakui. Betul. Harus diakui kita memang ya begitu gitu ya. Namun tanda kutip kita harus dengan mengakui kita harus belajar kan begitu. Belajar. Ya? Kita harus belajar utamanya tentang literasi digital. Betul. Karena katanya Mas Anies, lagi-lagi katanya Mas Anies, di daerah lain banyak juga. Banyak juga, Bang. Kasus-kasus kriminal dan lain-lain gitu ya. Tapi karena memang mungkin literasi digitalnya lebih bagus, ya tidak hanya itu yang diviralkan gitu ya. Euforia untuk bersosial media itu kan sangat tinggi di Madura, Bang. Termasuk generasi-generasi yang lebih tua, generasi ya ibu-ibu mungkin, ataupun generasi-generasi milenial yang hanya selesai di SMA. Mereka tidak akan berpikir tentang ini manfaat untuk Madura seperti apa, negatifnya untuk Madura seperti apa. Penting FYP menyampaikan informasi itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Dan itu yang harus kita selesaikan hari ini. Bagi sebagian masyarakat Madura, betul, memang belum memiliki literasi digital yang baik. Sehingga yang penting FYP. Yang penting FYP. Padahal tidak paham yang disampaikan, yang FYP-nya itu ternyata tentang hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Bukan yang positif. Bukan bermaksud untuk menutupi kejelekan Madura, enggak. Ya kan kita memang harus akui dulu, Bos. Harus akui dulu. Setelah itu kalau sudah tahu kelemahan kita harus memperbaiki. Harus cara memperbaikinya dengan berpendidikan. Gitu kan? Harus punya ilmu. Siap, Mas Anies. Mudah-mudahan nanti Mas Anies bisa berpendidikan lebih tinggi. Amin, 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 amin. LPDP, beasiswa untuk mendapatkan magister. Magister, doktor, ekonomi, profesor gitu ya. Ekonomi kan ya? Ekonomi sih. Ekonomi syariah tadi. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Magister katanya tidak cukup di situ juga, doktor juga akhirnya bisa profesor. Kalau boleh tahu cita-citanya? Saya ingin tetap aktif di dunia akademisi sebetulnya. Dunia akademisi. Akademisi. Menjadi pendidik berarti. Menjadi pendidik, peneliti sebagai salah satu kontribusi kita terhadap bangsa, terhadap Madura dengan melakukan penelitian-penelitian yang dibutuhkan, rekomendasi-rekomendasi kebijakan. Berdasarkan penelitian itu kan lebih kuat, Bang, daripada kita hanya sekedar berbasis data singkat tanpa penelitian di lapangan. Saya pikir lebih kuat kita hasil dari penelitian. Orang Madura yang dikagumi Mas Anies siapa? Yang dikagumi saya dalam hal idealisme dan intelektual, Prof. Mahfud MD. Wih, mantap. Saya sering tuh nonton YouTube-nya Prof. Mahfud. Sering. Sama dong. Luar biasa beliau ya. Baik Mas Anies, kita sudah berbicara banyak hal, sudah mulai mengenal siapa sebenarnya Mas Anies gitu ya. Mulai dari pendidikannya, orang yang dikagumi, dan beliaunya asli mana, sudah mulai kita kuat tadi, kita sampaikan kepada netizen. Kita selanjutnya akan diskusi tentang rel kereta api. Siap. Rel kereta api, karena beliau aktif di organisasi Rembuk Madura ya. Rembuk Pemuda. Rembuk Pemuda dan Generasi Emas Nusantara. Wah, aktivis nih, Bos. Nah, karena memang beliau aktivis, pemuda, dan saat ini lagi berupaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kita tertarik untuk diskusi tentang perkembangan Madura. Betul. Ini pemuda Madura yang nantinya juga akan bisa saja, bahkan kita berdoa, mudah-mudahan Mas Anies ini bisa menjadi pemimpin masa depan Madura, gitu. Amin, ya. Amin, amin. Nah, berbicara Madura tentu banyak hal yang harus dibahas, mulai dari ekonomi dan lain-lain. Tapi poin hari ini saya tertarik nih. Kenapa Mas Anies sempat ingin membahas rel kereta api dengan saya? Karena pertama dulu sempat ada tokoh, kalau nggak salah di tahun 2023, yang selalu membahas tentang reaktivasi rel kereta api di Madura. Cuman hari ini sudah mulai redup. Saya tidak paham karena apa. Tapi saya pikir dengan adanya kereta api di Madura itu angin segar bagi kita, terkhusus untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena secara harga kalau dibandingkan dengan transportasi darat yang lain, seperti halnya bus atau bahkan apa itu Bang namanya kalau rental mobil, itu kan jauh ya lebih murah harga kereta.
jauh. Jadi kalau kita lihat di Jawa, Surabaya, Malang kadang 10.000, terus kemudian Surabaya, Bojonegoro 15.000. Nah, ini kalau Sumeneb, Bangkalan, ini kayaknya bisa deh di angka 15 sampai 20.000 gitu, Bang. Karena saya termasuk juga sering kali akhir-akhir ini pengguna bus, transportasi bus. Itu harganya luar biasa, Bang. Di Madura, Sumeneb, Bangkalan, itu 60.000 sekarang, Bang. Padahal dulu saya masih jadi mahasiswa baru, itu masih 25.000, 30.000. Jadi kenaikan harganya luar biasa. Karena COVID naik, COVID-nya hilang, tetap aja harganya. Bensin naik, gitu kan, Pak. Terus akhirnya inflasi. Jadi poinnya memang Pulau Madura butuh transportasi yang rakyat. Yang terjangkau. Yang terjangkau, iya, yang bisa dijangkau rakyat, kan rakyat kecil gitu ya, menengah ke bawah gitu. Dan Mas Anies berpikir itu solusinya adalah kereta api. Reaktivasi kereta api. Reaktivasi karena dulu pernah ada. Iya, pernah ada. Dan ini sudah sempat digaungkan oleh Bupati Sumeneb. Entah untuk kepentingan politis atau betul untuk Madura, saya tidak paham. Cuman saya pikir itu bagus. Ya, maupun kepentingan politis, kalau dampaknya bermanfaat buat masyarakat, kenapa tidak? Betul. Tapi beberapa waktu terakhir kan hilang ya? Hilang. Kemudian ada angin segar, berita dari Presiden bahwa PT KAI menjadi perhatian, ada tambahan dana. Ya harusnya tokoh-tokoh dari Madura, para politisi ini mencoba untuk jemput bola ke pusat. Bagaimana kemudian kucuran dana tambahan Presiden itu bisa didistribusikan untuk reaktivasi kereta api di Madura. Oh gitu ya. Jadi beberapa waktu yang ini kita harus tantang juga ini berarti ini politisi-politisi di Madura ini. Oh ya, panjenengan kan sebagai rembu pemuda, sebagai gen. Betul. Pernah nggak membawa isu ini disampaikan kepada? Pernah. Saya sampaikan di satu media pada saat itu kaitannya dengan bahwa kereta api itu adalah salah satu angin segar untuk masyarakat. Disampaikan, saya tulis pada saat itu, saya kirim ke semua bupati Madura, termasuk Bupati Bangkalan. Gimana responnya? Menarik ini. Responnya positif. Cuman kan namanya politisi, ya harus kita lihat kinerjanya. Kita harus lihat pasca itu seperti apa. Menurut panjenengan, seberapa mungkinkah atau seberapa urgent kereta api ini untuk diwujudkan? Kalau secara urgent, saya pikir belum menjadi prioritas yang sangat penting ya Pak. Karena sejauh ini mungkin kita masih bisa melakukan aktivitas ekonomi secara baik, meskipun hanya memanfaatkan satu jalur darat, jalan raya. Cuman setidaknya namanya daerah yang mau berinovasi, namanya daerah yang mau terus maju, maka itu tetap harus menjadi satu hal yang dipertimbangkan untuk kemajuan Madura. Oke, kan Pulau Madura punya perwakilan tuh di pusat. Betul, DPR RI di Madura banyak, Pak. Iya. Pernah nggak diskusi tentang itu? Kalau dengan DPR RI belum. Belum ya, hanya dengan bupati. Hanya dengan bupati saja. Oke. Apakah nanti ada rencana dari Gen atau Rembu Pemuda ini akan membawanya atau ingin mengawal reaktivasi kereta api ini atau seperti apa? Untuk kemudian mengawal ke Jakarta, kita punya keterbatasan mungkin dari mobilitas ya, Pak. Sehingga kita coba maksimalkan ketika Dewan itu turun ke Madura, untuk kemudian kita datang mencoba menyampaikan aspirasi. Salah satunya dengan kayaknya DPR RI yang komisi di bidang mitra dengan KAI, kayaknya ada salah satu dari Bangkalan, Rahasani Zuber. Oh, Rahasani ya? Tepat kayaknya objek komisi untuk, saya lupa komisi 4 apa komisi 6 gitu. Oke. Tepat untuk kemudian disampaikan ke beliau. Sebagai salah satu bagian. Itu ada di bawah Dinas Perhubungan berarti ya? Kan kalau nggak salah mitranya itu BUMN. Oh. Jadi KAI, terus kemudian Pertamina dan lain-lain. Oke. Jadi Mas Anies punya pemikiran bahwasanya berdasarkan pengalaman beliau menggunakan transportasi yang sudah ada saat ini itu lumayan mahal. Betul. Dari awal kuliah 30 ya, 35. 30, 35. Covid naik. Covid naik katanya jadi. Covid-nya hilang, tetap aja harganya. Jadi 60. 60 sekarang, Bang. 60 65 ya. 50 itu bisa, tapi busnya udah rusak tuh. Udah jelek banget. Jadi waktu Covid naik katanya, tapi Covid-nya hilang, naiknya nggak hilang gitu ya. Tetap saja segitu gitu ya. Dan hari ini yang sangat terjangkau memang kereta api menurut saya, Bang. Dan ya,
Itu salah satu alasannya. Yang kedua, katanya Mas Anies tadi, masyarakat di Madura ini kan ekonominya masih menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kalau transportasinya mahal, ini beban. Tentu Pulau Madura butuh transportasi yang kerakyatan. Ya, yang bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Betul. Mas Anies, beberapa waktu yang lalu, beberapa dewan sepertinya sempat menggaungkan ada tol Madura. Tol. Menurut panjenengan, mana lebih bagus nih, tol Madura atau reaktivasi kereta api? Ini seringkali menjadi perdebatan, termasuk terhadap saya pribadi. Kalau saya lebih prefer terhadap kereta api. Kenapa? Karena tol itu kan hanya mobil, Bang. Dan tidak semua masyarakat Madura itu punya mobil. Betul. Sehingga penikmat dari jalan tol itu hanya golongan-golongan yang punya mobil, katakanlah. Terlepas itu bisa dibilang golongan menengah ke atas atau masih standar. Tapi yang jelas, untuk jalan tol hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya mobil. Karena tol untuk motor itu kan nggak ada, Bang, kecuali jembatan gitu kan, jembatan Suramadu. Dulu, sekarang pun sudah bebas tol. Nah, kalau kereta api ini semua orang bisa, termasuk pejabat juga bisa menikmati. Tinggal kelasnya ya. Betul, tinggal kelasnya aja yang dipilih. Mau ekonomi, mau bisnis, ya terserah gitu. Kalau nanti yang ditakutkan akan membunuh perekonomian di darat, ya sebetulnya kan bisa diatur mulai dari banyaknya beroperasi sehingga tetap balance antara jalur darat, jalur bus ataupun tol jika pun ada, dengan jalur kereta api. Kalau kekhawatiran yang disampaikan terakhir itu saya rasa tidaklah, buktinya Surabaya Malang bis tetap hidup, kereta api juga tetap jalan, punya pangsa pasar sendiri. Betul. Ini menarik. Jadi memang ada beberapa anggota dewan atau pejabat yang memang beberapa waktu yang lalu saya sempat dapat itu infonya. Itu dulu persaingan gagasan kalau gitu. Di tahun 2023. Antar bupati di Madura. Jadi bupati satunya jalan tol, bupati satunya kereta api tuh dulu, Bang. Di tahun 2023. Kalau boleh tahu bupati mana nih yang tol, bupati mana nih yang kalau nggak salah dulu saya dengarnya ya, Bang, Bupati Sampang tol gitu kan. Bupati Sumeneb nih reaktivasi kereta api. Gitu kan. Sehingga terjadi perdebatan tuh di publik, mana yang lebih bagus. Sempat jadi debat argumen ya, debat gagasan ya. Adu inovasi mungkin untuk Madura. Adu gagasan. Keren ini, keren. Cuman endingnya kemana kita yang nggak tahu. Nah itu, makanya saya berpikir ini hanya kepentingan politis atau betul-betul untuk memperjuangkan Madura. Ini tugasnya Gen ini. Iya dong, kalau gagasan hilang begitu saja, tugasnya Gen. Mengawal gagasan hingga betul-betul menjadi karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan hanya kebutuhan politik pada saat kampanye doang. Betul. Bahkan gini-gini setelah jadi hilang. Gen harus bergerak. Iya dong. Kalau sudah pemuda yang turun mengawal, ketar-ketir tuh mereka. Seperti itu. Nah, Mas Anies memang punya pemikiran lebih masuk akal kereta api gitu ya. Walaupun awalnya memang sempat menjadi perdebatan atau adu gagasan antara tol dan kereta api. Walau akhirnya ini nggak tahu melabuhnya kemana. Gitu. Dua-duanya sama-sama menghilang. Beliau sempat berpikir ini hanya komoditas politik saja gitu ya. Pikiran beliau. Itu pun dugaan, tidak mungkin, asumsi saja gitu ya. Ya mudah-mudahan asumsi kita di sini salah. Ternyata beliau ini betul-betul memperjuangkan. Iya, di dalam diamnya ini ternyata sudah berjuang di balik layar. Sudah belusukan, sudah menemui beberapa tokoh untuk melakukan pendekatan. Ternyata ujung-ujung nanti sudah didok akan dibangun gitu. Kita berdoa gitu saja. Harapannya begitu. Kita berpikir positif. Berpikir positif saja. Walaupun beberapa kali kita kecewa. Gitu. Beberapa kali kita kecewa. Tapi apa salahnya kita berpikir positif gitu. Masyarakat kan selalu menjadi objek kekecewaan. Ya. Nasib jadi rakyat gitu. Nasib jadi rakyat. Mumpung dia jadi rakyat sekarang. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa magister sudah bukan rakyat biasa lagi, rakyat magister lagi. Naik kereta apinya nanti kereta api VIP gitu ya. Kalau ada duit. Kalau ada duit. Kalau ada. Mumpung masih jadi rakyat gitu ya. Kita bahas yang agak mendukung kebutuhan rakyat. Nah, kalau mendukung reaktivasi kereta api. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Gen atau rembu pemuda ke depannya? Saya mau tanya itu aja karena dia aktif di situ sekarang. Siap.
yang jelas penyampaian aspirasi harus tetap disampaikan. Salah satunya dengan para legislator DPR RI, Dapil Madura yang hari ini berjuang di Senayan. Karena sejauh ini saya belum pernah berkomunikasi persoalan kereta api dengan beliau-beliau. Itu menjadi komitmen bagi saya pribadi untuk kemudian disampaikan kepada wakil-wakil kita yang ada di Jakarta untuk menjadi mandat rakyat agar diperjuangkan di pusat gitu kan. Ya. Baik. Ini koordinator Gen panjenengan ya? Gen. Koordinator Gen Bangkalan. Ya, sudah berkomitmen akan mengawal, akan menyampaikan aspirasi. Karena kita kan nggak punya kekuatan dalam hal birokrasi ya, Bang. Iya. Jadi kita hanya sadar betul bahwa kekuatan kita hari ini dengan penyampaian suara, dengan kemudian menyampaikan gagasan di sosial media, kemudian menyampaikan langsung kepada pemangku kebijakan, begitu yang bisa kita lakukan. Ya andai kita jadi presiden kan enak tuh, Bang. Jadi Madura nih bangun gitu kan. Siap. Tapi dalam kondisi seperti hari ini, sebesar apa optimis panjenengan tentang reaktivasi kereta api ini? Kalau melihat kondisi hari ini. Bahkan angin berita bagus menurut saya dengan berita terakhir dari Presiden, penambahan anggaran ke PT KAI untuk pengadaan gerbong baru sebetulnya. Cuma kan bisa aja namanya gelontoran dana kan bisa aja masih dinamis ya, tergantung kebutuhan masyarakat. Sehingga ini penting untuk kemudian para wakil kita ataupun para pejabat di Madura untuk menyambut itu agar setidaknya ada sekian persen dari tambahan anggaran yang digelontorkan ke PT KAI itu bisa digunakan untuk reaktivasi kereta api di Madura, reaktivasi kereta api di Madura. Intinya anggaran yang besar itu sebisa mungkin Madura kebagian gitu ya. Iya. Bangun tol sepanjang itu aja bisa Bang negara, apalagi cuma reaktivasi. Mungkin ya ini pikiran singkat saja kami selaku pemuda yang mungkin tidak paham tentang situasi dinamika politik di dalam. Karena persoalan teori kadang ketika sudah disambungkan dengan politik kadang agak susah pada akhirnya. Kalau untuk paham, biarkan mereka yang punya kebijakan. Intinya kami pengen gitu. Ya, yang penting pemuda itu mengawal kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan rakyat di sini. Kawal saja, disampaikan saja. Masalah paham dan tidak paham itu sudah ada yang digaji, mereka yang harus paham. Seperti itu. Atau mungkin Pulau Madura kita wuskan saja ya. Wus itu karena katanya kemarin sempat saya ikut itu pembahasannya walaupun online ya. Kalau pendek memang tidak akan untung. Tapi kalau panjang sekalian katanya potensi untuk walaupun tidak untung misal ruginya diperkecil gitu minimal. Nah, kalau begitu memang teorinya kenapa tidak diwuskan saja sampai Pulau Madura, sampai ke Sumeneb itu. Biar yang cepat itu tidak hanya Jakarta-Bandung. Jakarta Madura 2 jam gitu. Jakarta Sumeneb 2 jam. Kan keren. Itu orang-orang bakal naik kereta aja daripada kan gitu. Daripada ke Sumeneb kita 4 jam Bang naik bus gitu, Pak. Dari Bangkalan loh. Dari Bangkalan ke Sumeneb. Berapa jam? 4 jam. Itu jauh. Itu kalau dari Jakarta. Itu kalau kereta biasa aja mungkin ditempuh 2 jaman gitu kan. Kan nggak ada macet, nggak ada lampu merah gitu, Pak. Kita ngebayangin sampai Sumeneb ya, bus gitu sampai Sumeneb lewat di atas Selat Madura, lewat seperti Jembatan Suramadu. Luar biasa. Mudah-mudahan diskusi ini nyampe ke anggota legislatif yang mewakili dari Madura, betul. Para pemangku kebijakan seperti bupati, lebih-lebih pemegang palu anggaran. Atau mungkin begini Bang, nanti anggota DPR RI itu diundang ke sini untuk bahas kereta api. Berat itu. Kalau saya mah pengennya iya, cuman beliaunya berkenan itu kan yang harus dipertimbangkan gitu. Nanti kita bantu untuk berkomunikasi. Oh siap. Kalau ada yang membantu siap. Kalau kita siapapun dan itu sudah terbukti. Mau pemuda, mau kita siapapun selama untuk Madura, selama untuk kebaikan, memotivasi, membangun SDM Madura untuk lebih baik, kita welcome. Siap. Siapapun, itu sudah kita buktikan selama Kreatif Studio berdiri. Siap. Siapapun yang mau datang, mau menyampaikan gagasan, mau diskusi di kita terima. Siap. Tapi memang sejauh ini yang pejabat-pejabat memang masih minim. Siap. Mungkin masih sadar diri lah bos. Kita masih kecil gitu ya. Kita bertahap, masih kecil. Bertahap.
Ini kalau pohon ini masih tunas, Siap. jadi akan bertumbuh besar. Siap, Akan amin. indah pada waktunya. Amin, amin. Kalau saya selalu optimis dah. Tuhan Maha mengatur segalanya. Siap. Pasrah saya gitu ya. Kita memang berharap, Mas, terutama pemangku kebijakan Betul. itu bisa menyampaikan. Ini kan akhir tahun nih. Betul. Saya memang punya pemikiran gitu. Ini kan akhir tahun. Seandainya mereka kan wakil rakyat, pejabat dari rakyat, yang digaji dari uang rakyat gitu. Seandainya mereka berkenan di akhir tahun ini menyampaikan gagasan-gagasan atau capaian-capaian selama 1 tahun, bahwasanya saya sudah begini, minimal menjadi pencerahan kepada masyarakat. Betul. Oh, wakil saya atau pejabat di kabupaten saya sudah melakukan ini. Sebetulnya kan Dewan itu punya suatu program serap aspirasi, Bang. Reses. Cuman saya lihat banyak masih di lapangan itu yang hanya formalitas gitu. Sehingga ini tidak betul-betul nyerap aspirasi masyarakat. Bahkan yang dipanggil hanya sekedar golongan-golongannya saja untuk Bukan kata saya ya. Saya menyampaikan fakta. Oh, menyampaikan fakta. Menyampaikan fakta. Saya sebenarnya nggak enak mau menyampaikan begitu. Dan ternyata Mas Anies yang menyampaikan. Gitu. Sehingga serap aspirasi masyarakat ini nggak maksimal, ke akar rumput gitu. Bahkan kesannya lebih kepada formalitas. Bolehlah formalitas silahkan, tapi dengan jatah 4, misalkan 2-nya formalitas, 2-nya betul-betul substantif gitu, Pak. Panggil pemuda, panggil tokoh untuk kemudian menyampaikan gagasan sesuai dengan komisinya yang reliable untuk disampaikan di pusat. Jangan sampai semuanya jadi formalitas. Betul. Dan yang dilihat atau yang diketahui oleh Mas Anies hari ini hampir 75% hanya formalitas. Bukan 100% ya. Takutnya ada kalau saya bilang 100%. Karena tidak semuanya kenal saya dengan seluruh pejabat di Madura. Siap. Kalau saya malah ya Allahu a'lam lah. Saya pun selama menjabat sebagai presma belum pernah tuh diundang. Masa? Belum pernah saya diundang untuk menyampaikan aspirasi kepada Dewan ketika sudah didapil. Waduh. Ini bahaya. Sekelas presiden mahasiswa nggak pernah mendapat undangan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Kepada Dewan. Adanya malah inisiatif kami sendiri sebagai mahasiswa untuk menghadap menyampaikan aspirasi. Padahal kan ada forumnya sendiri, Bang. Serap aspirasi reses. Kayaknya harus jadi Dewan sampean ini. Gak punya duit kita, Bang. Anak gitu buruh ya? tani. Oh gitu ya. Siap. Tapi kan punya Abah Said Abdullah. Ush, siapa Saya tahu. belum masuk PDI soalnya, Bang. Ya kan nggak harus gitu. Jalan itu kan dari mana-mana gitu ya. Ya siapa tahu dari mana gitu ya. Waduh, kok yang terbaik. Bahasanya jadi kemana-mana gitu ya. Kita balik lagi ke bagaimana menguwuskan Pulau Madura. Kira-kira menurut Mas Anies, rakyat Madura banyak yang setuju atau enggak nih? Kalau kita bangun lagi reaktivasi kereta api atau kita bahkan uwus kita sampaikan ke Pulau Madura. Kira-kira nih, kita main opini saja. Siap. Kalau asumsi saya melihat dari pertama kali di tahun 2023 naik berita tentang reaktivasi rel kereta api, saya pikir sambutan masyarakat di sosial media bagus. Oh gitu ya. Kemudian yang kedua hari ini dari segmen pemuda, teman-teman Gen ataupun teman-teman rembuk pemuda, semuanya sepakat bahwa rel kereta api untuk reaktivasi ini tetap harus diperjuangkan. Kalau persoalan dari segmen yang lain, saya belum menyentuh ke arah sana. Cuman setidaknya di awal naik isu kereta api disambut baik, meskipun tetap ada pro kontra jelas. Pro kontra jelas. Cuman kalau dari mayoritas masih positif. Kemudian hari ini pemuda yang bisa saya akomodir untuk bertanya tentang pemikirannya sejauh apa. Banyak dari mereka yang masih sepakat dengan kereta api. Siap. Salah satu pertimbangan yang paling gampang adalah pertimbangan harga. Di luar dari nanti proses kosnya ini terlalu mahal, kosnya ini itu urusan pemerintah untuk kemudian bisa mengamini keinginan rakyat. Murah, cepat, tanpa macet, tepat waktu. Potensi kecelakaan kecil. Saya pikir ini kendaraan yang itu juga yang mahal. Transportasi yang safety, terus disiplin ya, Bang. Nggak ada kereta telat tuh, Bang. Ya. Bahkan bisa lebih cepat. Andai kami pemuda berkesempatan untuk berjumpa langsung dengan Pak Presiden, ini pasti dan wajib kami sampaikan. Mau disampaikan ini ke Presiden? Betul. Andai punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Pak Presiden. Cuman kesempatan itu yang susah bagi kami. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Atau minimal diskusi ini bisa nyampe. Siap. Bisa ditonton
isi diskusinya, aspirasinya bisa nyampe kepada presiden. Siap. Sehingga presiden bisa, ya minimal saya yakin dan saya salah satu pengagum Presiden Prabowo, bagaimana beliau sangat peduli terhadap rakyat menengah ke bawah gitu, mulai dari beberapa program yang sudah diwujudkan, MBG itu dulu saya pesimis. Dan beberapa waktu terakhir ini akhirnya saya mengakui dan memaksa saya untuk optimis. Kenapa? Ternyata MBG itu selain bisa memberikan gizi kepada siswa, menyerap banyak tenaga kerja. Membuat laku atau membuat ekonomi berputar. Perputaran ekonomi lokal. Yang awalnya pisang nggak laku jadi laku, yang awalnya sayur lesu gitu ya akhirnya laku, dan banyak hal yang jadi itu program yang multiplier effect, efeknya kemana-mana. Awalnya saya pesimis, tapi hari ini memaksa saya untuk optimis dengan beberapa yang sudah terjadi di lapangan. Iya, fakta yang saya lihat seperti itu. Terlepas dari informasi negatif. Ya, walaupun ya di mana ada program yang sempurna ya. Memang ada beberapa catatan yang memang ini harus direspon cepat oleh pemerintah agar niat baik atau program yang sudah berjalan ini tidak terkontaminasi atau tidak rusak oleh hal-hal yang memang kurang itu tadi. Betul. Itu salah satu. Yang kedua, anak-anak jalanan, anak-anak yang putus sekolah, yang sudah tidak punya harapan, hari ini dimanja di sekolah rakyat. Luar biasa. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Di Bangkalan ya, Bang? Di Bangkalan juga sudah ada, makanya saya melihat sendiri ya, bagaimana anak-anak yang awalnya sudah tidak punya bayangan dia bisa sekolah, sekarang bukan hanya sekolah, bos. Tapi dikasih makan tepat waktu, dikasih tempat tidur yang enak, dikasih tempat pelayanan yang luar biasa. Mereka jadi orang kaya dadakan. Luar biasa. Saya melihat itu jadi merinding saya. Saya mikirnya bukan programnya, bukan politiknya, tapi saya mikir kalau ini betul-betul keterima gitu. Untuk nilai ibadahnya gitu. Membantu banyak rakyat kecil dengan tanda tangan Presiden Prabowo, betapa banyak pahalanya gitu. Bisa amal jariah. Iya, mengangkat anak-anak yang awalnya di jalanan yang masa depannya udah gak jelas, mereka langsung otomatis jadi orang kaya, diberi pelayanan yang luar biasa oleh negara, dan memang itu sebenarnya tugas negara. Betul. Memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kan katanya semua kekayaan negara dikelola oleh pemerintah untuk seluas-luasnya mensejahterakan masyarakat. Dan itu sudah benar. Hari ini saya melihatkan sendiri, dan banyak program-program yang lain. Nggak mau bahas satu-satu saya. Nanti dikira nanti malah beda kebijakan. Nah, itu masalahnya. Saya hanya ingin dengan pedulinya Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil ini, mudah-mudahan suara yang disampaikan oleh Mas Anies ini mewakili suara masyarakat menengah ke bawah, karena beliau kuliah dari Sumeneb ke UTM gitu ya. Yang awalnya bayar 30, 35, hari ini harus bayar 60.000, 65.000. Itu pun kadang ya nggak jelas. Karena bis gitu ya, bis kalau mau 50 bisa, tapi bisnya reot gitu ya. Betul, udah bunyi ngek gitu ya. Jadi takut merinding naiknya. Nah, maka beliau mempertimbangkan atau muncul gagasan bahwasanya reaktivasi kereta api yang sempat digagas oleh Bupati Sumeneb, ini kayaknya memang penting untuk dikawal. Bukan bermaksud promosi Bupati Sumeneb ya, Bang. Cuman pada saat itu karena memang yang masif menarasikan reaktivasi kereta api di tahun 2023 kalau nggak salah itu memang Bupati Sumeneb. Emang kenapa kalau mempromosikan Bupati Sumeneb? Takut terkesan nanti jubirnya Bupati Sumeneb. Ya nggak apa-apa. Selama Bupati Sumeneb memang untuk rakyat, masih peduli terhadap rakyat, kenapa tidak? Siap. Nggak masalah kalau pendapat saya gitu ya. Saya siapapun asal berbicara kebaikan, saya seneng gitu. Nah ini mudah-mudahan nyampe kepada Presiden, dan Presiden merespon, siapa tahu langsung kodrullah ya Bang, dari podcast gitu. Ini gitu. Dari anggarannya sekiannya untuk Pulau Madura. Wah, harus tumpengan ini. Lah ya, bunyinya nanti triliun gitu. Luar biasa, mudah-mudahan. Ya, kita hanya saya, Mas Anies ini hanya pemimpi-pemimpi. Pemimpi-pemimpi yang punya harapan kepada pemimpin kita, wakil-wakil kita yang ada di pusat, atau pejabat-pejabat kita yang punya andil, yang punya akses gitu ya untuk menyuarakan itu. Kita hanya pemimpi saja, pemimpi. Tidak punya kebijakan ya. Setidaknya kita sebagai pemuda punya keberanian untuk berpikir, punya keberanian untuk bersuara daripada hanya diam saja. Karena sekecil apapun saya percaya sekecil apapun perjuangan tetaplah perjuangan.
Itu bedanya kalau aktif di Gen. Luar biasa. Generasi emas Nusantara. Salah satunya koordinator Kabupaten Bangkalan ada di sini membahas tentang reaktivasi kereta api. Oke, kayaknya kita sudah berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang Madura ya. Siap. Walaupun tidak secara luas, ini waktunya juga sudah hampir 1 jam. Kita diskusi santai, bahas kereta api dan lain-lain, ternyata nggak kerasa sudah mau Asik 1 betul. jam. Berarti. Iya. Jadi konklusi dari bahasan ini atau mungkin ada kalimat penutup dari Mas Anies sebagai closing statement. Siap. Terserah mau disampaikan khusus kepada Presiden misal, atau kepada Bupati Sumeneb, atau kepada Abah saya Abdullah misal, pemegang palu anggaran katanya, kalau katanya teman-teman, itu pemegang palu uang gitu. Palu uang katanya. Monggo Mas Anies. Pertama, harapannya terkait dengan aspirasi yang tadi sudah dibahas, kaitannya dengan kereta api, terus kemudian kaitannya dengan kondisi infrastruktur di Madura. Apapun yang kemudian menjadi suara rakyat, suara pemuda hari ini betul-betul menjadi perhatian para wakil rakyat kita yang ada di Senayan. Kemudian yang kedua, pesan mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh pemuda yang ada di Madura, khususnya hari ini yang sedang berjuang, begitupun dengan saya, gitu kan. Jangan sampai menyerah karena Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah bohong, akan indah pada waktunya, gitu kan. Untuk para pejuang, siapapun itu. Dan itu. yang ada di sini berdua ini sama-sama pejuang. Beliau berjuang untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi. Saya juga berjuang membangun kreatif studio. Dan siapapun yang sedang berjuang, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah menyerah. Kalau bahasanya Mas Anies, Tuhan tidak pernah tidur. Terakhir, ada yang satu ketinggalan. Saya minta pandangan panjenengan selaku masyarakat Sumeneb tentang Bupati Sumeneb. Gimana nih pendapatnya Mas Anies tentang Bupati Sumeneb? Ini pandangan objektif ya, Pak? Siap. Pertama, saya melihat bahwa ini kan periode kedua ya, Pak. Semangat untuk mengabdi terhadap masyarakat menurun. Saya lihat masa ini periode kedua? Periode kedua, Pak. Periode kedua ya? Oke. Termasuk periode ketiga sebetulnya. Dari wakil toh? Dari wakil. Oke. Dari wakil. Sehingga itu mungkin menjadi evaluasi pribadi ya, agar bisa mencoba kembali ke tracknya gitu. Siap. Seperti yang dulu dilakukan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan infrastruktur, saya pikir harus menjadi prioritas. Karena Sumeneb bukan tidak mampu secara, kalau APBD semua orang merasa bahwa, oh ini APBD-nya kecil. Tapi coba lihat dari CSR. Gitu. CSR kan kembalinya juga ke pemerintah daerah. Siap. Jadi coba maksimalkan itu, Sumeneb punya potensi migas yang luar biasa, potensi tembakaunya juga bagus. Untuk apa? Untuk sebenar-benarnya kebutuhan rakyat. Ada dua, yaitu bagaimana ini anunya masyarakat mulai menurun gitu ya. Mulai menurun, bagaimana bisa Pak Bupati ini kembali ke tracknya gitu. Betul. Ya. Kembali ke tracknya, karena sudah periode kedua gitu ya. Periode kedua. Ini seharusnya menjadi pembuktian seharusnya. Bagaimana betul-betul bisa mensukseskan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memaksimalkan infrastruktur. Walaupun ya kita tahu di kabupaten manapun alasannya ya anggaran kan begitu. Tapi anggaran tugas kan pemerintah, tantangan bagi pemimpin daerah untuk bisa kalau sudah menjadi pejabat, ya bagaimana caranya kan begitu, memaksimalkan yang sudah ada, yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, ini kan nasihat, kritikan membangun ya, kritik membangun, kritik untuk konstruktif ya, membangun untuk Bupati Sumeneb. Kalau tadi kritik biar berimbang, biar balance. Saya ingin satu statement yang positif untuk menurut Mas Anies tentang Bupati Sumeneb. Kalau tadi kan anggaplah itu yang negatif tapi konstruktif gitu loh, membangun. Saya tidak ingin menilai secara personal Bupati Sumeneb. Tapi saya ingin melihat secara global tentang Kabupaten Sumeneb. Bahwa sejauh ini saya pikir dari 4 kabupaten yang ada di Madura, yang paling terbuka dengan kultur baru itu adalah Kabupaten Sumeneb. Tanpa bermaksud untuk mencoba menafikan kabupaten yang lain, tidak. Siap. Tapi kondisinya saya lihat begitu. Persoalan nanti ada yang berbeda pendapat tidak jadi masalah gitu kan. Cuman saya secara pribadi berpikir begitu. Nah, cuman banyaknya kebiasaan baru yang masuk ke Sumeneb memang harus diiringi dengan perkembangan kemajuan yang ada di Sumeneb, perputaran ekonomi yang semakin masif, pembangunan infrastruktur yang semakin bagus gitu kan. Karena saya lihat pembangunan infrastruktur di Sumeneb khususnya itu malah banyak didukung oleh sektor swasta, Bang. Oh, oke. Bukan dari sektor pemerintahannya sendiri.
Jadi Sumeneb bagus saya pikir bukan karena pejabatnya, tapi karena memang masyarakatnya punya inisiatif sendiri untuk membangun Sumeneb. Siap. Jadi kalau tadi dua catatan bagaimana kepedulian masyarakat atau apa ya istilahnya itu sudah mulai menurun seperti itu, dan ini beliau Mas Anies berharap pemerintah utamanya karena periode kedua untuk kembali ke track, untuk bagaimana fokus melayani masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tagline Sumeneb melayani gitu. Sumeneb melayani. Harus melayani masyarakat. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan infrastruktur. Namun beliau tidak menafikan bahwasanya Sumeneb hari ini jauh dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain, khususnya di Pulau Madura. Dan itu harus diakui juga. Kalau memang fakta ya harus diakui. Bagaimana pariwisatanya hidup. Saya pribadi mengakui. Bagaimana budayanya dikenalkan kepada keluar. Saya juga mengakui seperti itu. Dan itu tentu tidak lepas dari pemerintah hari ini dan sebelumnya. Kan seperti itu. Luar biasa Mas Anies. Itu pandangan seorang Mas Anies, pemuda Sumeneb. Ya bebas dong memberi pandangan. Kan? Dan sudah berimbang. Beliau memberi sudut pandang yang berimbang. Dari mulai yang memang harus dikoreksi, dari juga yang diakui bahwasanya memang Sumeneb sudah lumayan meningkat dari sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Anies atas hadirnya di Kreatif Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.